Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman ekonomi semuanya, men. Setelah kurang lebih 4 bulan ya saya off dari YouTube karena banyak kerjaan juga, termasuk pindahan rumah ya saya ke sini. So, selama 4 bulan itu ternyata banyak isu-isu ekonomi juga gitu loh. Ya, nih yang paling mungkin menggemparkan buat kita semua adalah tentang resesi tahun 2023. Ini yang paling menggelitik sih gitu loh. Oke, kita bahas langsung tentang resesi 2023. Seperti apakah itu resesi? Just check it out. Bahasa sederhana tentang resesi itu adalah secara sederhana nih, kalau resesi kita artikan itu sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang dapat dilihat dari PDB yang negatif, kemudian pengangguran juga naik, dan pertumbuhan ekonomi real bersifat negatif juga atau bernilai negatif juga, yang artinya tidak ada pertumbuhan di situ selama 2 kuartal berturut-turut. Ingat nih, selama 2 kuartal berturut-turut ya. Kalau misalkan hanya 1 kuartal kemudian kuartal berikutnya naik, ya itu nggak bisa disebut sebagai resesi. Jadi selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah tentang PDB Indonesia pastinya. Untuk PDB Indonesia, cara membacanya, karena kalau misalkan kita pakai indikator secara sederhana dari resesi, untuk PDB yang dibaca secara kuartal, 2 kuartal berturut-turut, berarti kita yang harus dipakai adalah data kuartalan. Oke ya, jadi data kuartalan dalam 1 tahun itu ada 4 kuartal gitu loh. Jadi kemudian atau cara bacanya adalah Q2Q, berarti dari kuartal 2, misalkan kuartal 2 tahun 2022 itu kita akan bandingkan dengan kuartal 1 di tahun yang sama. Itu kalau datanya Q2Q. Kemudian kalau teman-teman mau lihat data yang year on year atau year on year, itu cara bacanya adalah misalkan data yang tersaji nih itu adalah di bulan sekarang bulan November gitu 2022. Kalau year on year berarti teman-teman membandingkannya data tersebut dengan bulan November tahun sebelumnya. Berarti November 2022 dibandingkan dengan November 2021. Itu kalau data yang tersaji year on year atau YOY. Kalau month to month atau MTM, cara bacanya itu adalah dari misalkan sekarang bulan November berarti dibandingkan dengan data bulan sebelumnya di tahun yang sama. Berarti November 2022 dibandingkan dengan Oktober 2022. Kalau kita ngomongin tentang resesi, kita yang dilihat adalah secara pengertian tadi adalah data kuartalan. Berarti kita akan membandingkan data kuartal tahun 2022. Misalkan sekarang adalah kuartal ketiga, kita akan bandingkan dengan kuartal sebelumnya, yakni kuartal kedua tahun 2022. Kalau misalkan selama 2 kuartal tadi tidak ada pertumbuhan ya atau bernilai negatif PDB Indonesia, berarti itu sudah bisa dikatakan resesi. Nah, sekarang kita lihat nih PDB Indonesia sekarang. Apakah sudah menunjukkan tanda-tandanya kita akan mengalami resesi tahun 2022? Yuk kita cek it out. Di sini saya akan pakai data dari BPS. Kita tinggal search di Google BPS gitu. Nanti websitenya akan keluar bps.go.id. Nah, untuk data PDB di sini teman-teman bisa lihat ya berdasarkan harga konstan. Kemudian PDB itu teman-teman penghitungannya banyak. Pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan yang terakhir adalah pendekatan produksi. Yang pertama saya pakai di sini adalah pendekatan pengeluaran. Oke, untuk pendekatan pengeluaran teman-teman bisa lihat ada triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Bagaimana kalau kita melihat pertumbuhannya? Kita lihat pertumbuhan secara Q2Q, kuartalan. Nah, kalau untuk kuartalan ini nih, kita harus bisa bijak dulu membagi data seperti yang saya sudah jelasin sebelumnya. Oke, untuk Q2Q, PDB triwulanan menurut pengeluaran. Nah, ini sudah langsung pertumbuhan, teman-teman nggak usah ngitung ya, berdasarkan persentase. Misalkan pertumbuhan ini dikurangi sebelumnya, dibagi tahun sebelumnya, nggak usah. Ini udah ada di BPS. Untuk PDB di triwulan pertama kita negatif 0,94. Oke, negatif berarti nggak ada pertumbuhan di situ. Nah, Q2Q di sini berarti ketika kita melihat data ini triwulan pertama 2022
itu akan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, berarti kuartal keempat 2021 itu minus, kita nggak tumbuh gitu loh untuk PDB-nya. Nah kemudian untuk triwulan kedua kita tumbuh men gitu loh, jika dibandingkan dengan kuartal pertama sebelumnya, yakni dari minus 0,94 kita tumbuh 3,72, itu ada pertumbuhan di situ. Oke, untuk kuartal ketiga itu ada 1,81% pertumbuhannya. Itu nggak negatif, tapi kita masih tetap tumbuh. Sedangkan untuk karakter dari resesi tadi kita minus selama 2 kuartal berturut-turut. Ingat, 2 kuartal berturut-turut kita minus. But di sini kita nggak minus gitu loh. Jadi fine gitu untuk kondisi tahun 2022, dan kemudian nanti masuk ke triwulan keempat. Semoga kita masih tetap positif ya untuk PDB-nya. Terus loh gimana dong bang gitu, kalau misalkan triwulan 1 kita negatif, ini udah menunjukkan tanda-tanda resesi? Enggak men gitu loh. Ketika kita cek tahun 2021 itu bahkan di triwulan pertama dia juga minus 0,94 di situ. Kemudian dia tumbuh 3%, terus tumbuh lagi di triwulan ketiga 1,55. Ini datanya Kitoki, sekali lagi teman-teman, ini Kitoki. Tumbuh lagi di triwulan ketiga 1,55 dan triwulan keempat 1,06. Iya, memang benar pertumbuhannya selalu turun, tapi bukan berarti nggak tumbuh. Sedangkan kategori resesi dia adalah minus gitu kan. Nah, kita cek lagi tahun sebelumnya, yakni tahun 2020, masa-masa Covid gitu loh, parah-parahnya Covid, teman-teman bisa cek. Bahkan Q2Q 2 kuartal berturut-turut Indonesia itu udah minus 2,41 dan minus 4,19, gak ada pertumbuhan di situ loh. Nah, ini juga bisa dikatakan resesi. Tapi untuk kuartal ketiga kita bangkit melesat 5,05%. Jika di kuartal ketiga tahun 2020, oke ya, kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya, berarti minus 4 ke plus 5, itu tumbuh sekitar 9% lebih. Nah, it's fine gitu. Makanya ketika kita 2 kuartal berturut-turut negatif, itu COVID bukan cuma Indonesia, tapi seluruh negara di dunia semuanya kan. Bukan cuma Indonesia doang. Jadi COVID gitu. Dan kemudian triwulan keempat 2020 kita minus lagi, minus 0,4. Masih fluktuatif. Bisa dibilang stabil? Enggak juga untuk tahun 2020, karena itu emang serem gitu ya, momen COVID. Dan kemudian gue sendiri yang terjun di pasar modal, Bursa Efek Indonesia, itu juga serem. Karena apa? Karena ada naik turun juga. Nah kemudian balik lagi nih kita ke tahun ini, tahun 2022 nih. Paling dekat dengan tahun 2023 yang katanya akan terjadi resesi global atau dunia akan gelap gitu. Perlukah kita takut tentang hal itu gitu? Nanti kita tinggal tunggu data di 2022 yang triwulan keempat, berarti bulan Desember, yang artinya bulan depan datanya akan rilis. Kalau misalkan masih positif ya bagus gitu, dan kemudian nanti kita akan update lagi di bulan Januari apakah dia akan negatif, kemudian ke triwulan kedua. Nah itu nanti di triwulan kedua lah yang kalau misalkan negatif, wah itu memang Indonesia benar-benar terdampak resesi. Ya jadi kayak gitu ya teman-teman, semoga teman-teman gak bingung. Terus kemudian ini data dari PDB real, yang merupakan salah satu indikator untuk melihat resesi tidaknya suatu negara selama 2 kuartal berturut-turut. Kalau misalkan angkanya negatif, so berarti sedang terjadi resesi. Nah, tadi udah teman-teman lihat bahwasanya 2020 itu negatif 2 kuartal berturut-turut, triwulan 1 dan triwulan kedua. Cuman apakah itu resesi? Yes, tapi seluruh dunia semuanya resesi. Bang, bagaimana tanggapannya 2023 Indonesia mengalami resesi, atau bener nggak? Menurut abang gimana gitu? Nah, kalau menurut saya sendiri, saya pribadi ini saya tetap optimis gitu. Perekonomian di suatu negara itu pasti ada efek global dan efek domestik. Kalau misalkan terjadi resesi global tahun 2023, berarti sektor-sektor yang berhubungan dengan perekonomian global itu yang paling terdampak itu bagi saya, terutama dalam sektor industri, entah itu industri mobil, industri apapun itu bakalan terdampak. Nah, untuk negara-negara yang pure ekonominya itu mayoritas ditopang oleh sektor industri, itu yang bakal kolaps loh men. Itu bagi saya gitu. Bagaimana Indonesia? Nah, di sini saya punya satu optimisme tersendiri tentang negeri kita tercinta Indonesia gitu kan. Optimismenya apa gitu? Apakah Indonesia ini ditopang industri? Kalau saya lihat, yes, kita juga ditopang oleh industri. Sektor industri itu di Indonesia juga lumayan tinggi pertumbuhannya, tapi jangan lupa UMKM di Indonesia itu merupakan salah satu ujung tombak gitu loh,
yang mungkin bisa punya sedikit imun terhadap resesi. Kok bisa gitu? Karena kita transaksinya hanya sesama gitu. Paling yang terdampak yang pertama adalah BBM. Kalau misalkan UMKM nanti terdampak, itu dari segi BBM naik gitu loh. Dan kemudian kalau misalkan transaksinya itu kan transaksi ya hanya di dalam domestik aja, kecuali yang berhubungan dengan ekspor dan impor itu baru yang kena dampak banget. Kita bakal terdampak, tapi apakah parah? Saya rasa tidak separah negara-negara yang lain. Apalagi negara-negara maju loh ya, seperti Jepang, kemudian US, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya itu yang berhubungan dengan industri, yang negaranya sangat tergantung dengan ekspor dan impor. Nah itu men yang buat mereka itu benar-benar drop gitu perekonomiannya. Sedangkan Indonesia gimana men gitu loh. Untuk Indonesia sendiri ya sekali lagi saya bilang, untuk sektor ekspor impor ya itu bakal terdampak. Kemudian di pasar modal itu udah ada tanda-tanda ya, ada kelesuan di situ, fluktuatif banget. Yang harusnya IHSG itu udah tembus 7.700, sekarang masih berkutat bertahan 7.000, turun 6.900 dan seterusnya. Itu yang kondisi yang sekarang terjadi. Saya harap kita masih kuat di situ. Bahkan Ibu Menku atau Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dia bilang kalau misalkan salah satu penyebab kita tahan terhadap resesi, bahkan gejala-gejala resesi di mana negara lain itu udah ngalamin gitu, Indonesia kenapa masih bisa tahan? Karena konsumtif gitu. Karena sektor konsumsi di Indonesia itu tinggi. Masyarakat menengah ke atas konsumsinya tinggi. Jadi tinggal teman-teman bayangin, kalau masyarakat menengah ke atas konsumsinya tinggi, maka barang-barang yang mereka konsumsi, produsennya itu bakal memproduksi, tetap berproduksi gitu loh. Tetap beroperasi. Ketika mereka tetap beroperasi, maka pengangguran masih tetap terjaga. Ada lagi tentang berita-berita. Apa aja beritanya? Ketika saya cek resesi dan tentang PDB kuartalan, teman-teman bisa lihat. Itu ada dari Kementerian Keuangan, dia mengatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi triwulan kedua menguat gitu loh, dengan data year on year. Oke, ekspor real naik 19,7%. Kemudian bahkan kenaikannya adalah 5,4%. Terus rekor pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2022 itu tembus 5,44%, itu dari ekonomi bisnis. Dan di sini beritanya semuanya positive vibes. So, untuk menghadapi tahun depan, kalaupun kita terdampak itu tidak akan separah negara yang lain. Sekali lagi, itu berdasarkan pandangan saya. Kan tadi saya bagi sesi ya, kita lihat cek data, kemudian cara baca data, terus pandangan saya sendiri gimana tentang resesi itu sendiri. Sekali lagi saya sampaikan, tetap optimis dan ada peluang setelah badai gitu. Setelah resesi kita ada peluang. Sama seperti ketika Covid kemarin, pasar modal ancur-ancuran karena saya terjun langsung di situ, praktisi langsung di situ, ancur-ancuran. Tapi dari hancur tersebut, ketika pasar mulai naik, nanjak naik atau reverse di situ, naiknya gila-gilaan. Kalau kita bisa ngambil peluang dari situ sebagai rumah tangga ya, rumah tangga konsumen, sebagai pemodal dan lain sebagainya, itu adalah peluang-peluang yang sangat nyata. Sering dikatakan itu adalah peluang setelah krisis. Oke, jadi cukup itu pandangan dari saya. Tapi menurut teman-teman bagaimana? Apakah akan terjadi resesi? Atau Indonesia akan parah terdampak resesi tahun 2023? Atau kita masih bisa bertahan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye.